Musim pancaroba yang ditandai dengan adanya cuaca tidak menentu tentunya juga memberikan sebuah peringatan bagi kita untuk terus menjaga kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Namun tentu bukan hanya itu upaya yang harus kita lakukan. Banyak sekali cara yang mesti dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan juga instansi terkait untuk menanggulangi penyakit pancaroba. Dan kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang Boy, tadi kita di awal sudah sampaikan bahwasannya ada beberapa cara yang sebenarnya juga bisa kita lakukan berperan sebagai masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya juru jentik atau juntik begitu ya. Nah, selanjutnya langkah apa pula yang harus dilakukan agar masyarakat turut terlibat aktif untuk mencegah penyakit pancaroba ini, Bang? Iya, saya kira apa yang sudah menjadi program pemerintah itu memang harus disambut ya. Program satu rumah, satu juru jentik, satu jumantik ya. Itu juga masyarakat mesti terlibat lebih jauh, masyarakat harus proaktif seperti itu. Saya kira itu harus terus digiatkan ya. Kemudian juga ketika ada kasus yang berulang gitu, bagaimana tempat sarang nyamuk berkembang biak itu di daerah-daerah tertentu gitu, itu berulang kali, itu juga saya kira langsung laporkan untuk melakukan fogging atau pengasapan seperti itu. Jadi memang di sini sekali lagi tidak hanya mengandalkan bagaimana peran dari pemerintah ya, memang diharapkan sih memang ada sinergi ya, ada sinergisitas dari masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama semuanya gitu ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena kita tahu tadi itu penyakit pancaroba ini kalau tidak ditangani dengan sedini mungkin itu bisa merembet gitu loh, bukan tidak mungkin memicu potensi kasus DBD. Tadi itu bukan hanya DBD tapi juga ada flu, ada ISPA, diare. Nah itu tentu saja kita tidak ingin masyarakat terkena itu. Oleh karena itu mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati, harus ada proaktif dari masyarakat sendiri. Baik, nah apabila kita lihat memang penyakit pancaroba ini adalah penyakit musiman begitu ya Bang ya. Nah berarti kita juga sebenarnya sudah terlatih untuk menanggulanginya, seharusnya seperti itu. Mari kita bicara tentang kebiasaan dan juga kesadaran masyarakat. Menurut Bang Boy sendiri, apakah kebiasaan dan kesadaran masyarakat kita sudah cukup baik atau masih kurang? Iya, memang harus diakui Mbak ya, memang itulah yang selalu sekali lagi ya, mengenai lingkungan, memang mengenai kebersihan lingkungan itu memang harus kita akui, jujur memang kita kadang mengabaikan ya, karena menganggap hal itu bukan hal yang primer, bukan hal yang prioritas ya, mengenai kebersihan lingkungan ini memang ini harus kita akui, jujur kita akui. Jadi memang ya disinilah justru melalui tajuk ini kita menyoroti gitu loh, kita harus mencegah itu gitu loh, kita harus mulai lagi dengan menjaga kebersihan lingkungan itu gitu loh, jangan dibiarkan begitu saja, jangan mengabaikan begitu saja terhadap kebersihan lingkungan, juga kebersihan diri, tidak hanya lingkungan ya, kebersihan diri juga, bagaimana orang juga ya tetap perlu sehat, khususnya di tengah musim pancaroba seperti ini kan, cuaca tidak menentu, panas datang tiba-tiba, kemudian hujan datang tiba-tiba, silih berganti seperti itu, maka tentu saja kesehatan tubuh juga penting, itu juga perlu dijaga juga seperti itu. Jadi memang lingkungan dan kesehatan diri, kebersihan diri itu juga perlu dijaga juga. Baik, nah bagaimana jika mungkin masyarakat nih menemukan di antara lingkungannya ternyata terdapat korban atau terdapat pasien dari penyakit pancaroba ini, apa yang perlu dilakukan? Iya, masyarakat bisa melaporkannya ke pihak terkait, bisa ke puskesmas terdekat, bisa juga kepada melapor kepada ketua RT terlebih dahulu bahwa ada kasus potensi DBD ataupun gejala DBD, agar segera dilakukan fogging ya, pengasapan di wilayah yang terkena kasus DBD itu, seperti itu. Jadi memang sekali lagi memang ini tidak untuk malu ya, merasa malu gara-gara terkena penyakit DBD, tapi demi kemaslahatan bersama, demi kebaikan bersama seperti itu. Jadi itu juga perlu menjadi perhatian dari masyarakat yang terkena kasus DBD. Justru harus ada kesadaran untuk melaporkan kasus tersebut begitu ya Bang ya, dan juga tentunya dari pihak keluarga bisa untuk melaporkan juga kepada RT RW setempat agar dilakukan penanggulangan segera, salah satunya dengan adanya fogging. Nah tentunya hal
ini juga yang menjadi upaya serentak yang bisa kita lakukan bersama ya Bang ya. Nah, apakah mungkin dalam penyelenggaraannya masih ditemukan kendala-kendala yang mungkin jadi ganjalan tersendiri dalam penanggulangan penyakit pancaroba ini Bang? Iya, ya memang tadi itu masyarakat merasa enggan, merasa malu gitu ya, karena misalnya di rumahnya ya, katakan saja gitu ya, di rumah seseorang terkena gejala DBD itu merasa malu kadang-kadang untuk melaporkannya karena apa ya? Karena itu ibaratnya mempermalukan diri sendiri karena tidak bersih gitu lingkungannya sendiri seperti itu. Jadi memang ini hal-hal kesadaran seperti ini perlu kita cerahkan ya, perlu kita ubah gitu. Jangan kita bersandar pada rasa rendah diri seperti itu karena malu, karena kurang bersih gitu maksudnya. Ya justru itu harus diubah, mulailah bersih-bersih, mulailah juga tadi itu gerakan pemberantasan nyamuk ya, sarang nyamuk mencegah, bagaimana jentik-jentik nyamuk juga di ini ya, jangan sampai berkembang biak, itu juga harus diwaspadai, diantisipasi sejak dini. Seperti itu, mau tidak mau masyarakat memang harus mulai mencegahnya. Wah, itu dia ya. Artinya sebenarnya kita sudah punya rules-nya seperti apa, arahannya seperti apa, kita sudah tahu nih. Tinggal bagaimana kita juga harus disiplin dan memiliki kesadaran diri serta kebiasaan hidup yang sehat tentunya. Semoga tentunya dengan obrolan kita kali ini juga bisa memotivasi para masyarakat dan juga pemirsa Metro TV di rumah agar kita juga tetap menjaga kesadaran dan juga kebiasaan hidup sehat. Terima kasih banyak Bang Boy. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.